Dan apa yang terjadi 6 bulan ke depan, karena kita wisudanya 2 kali. Maka per 3 bulan itu sudah minta dari semua unit. Kalau tidak ada, tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada hari ini kami mendapatkan kehormatan untuk ngobrol santai, ngobrol ringan dengan salah satu calon rektor IAIN Ambon, dan beliau adalah Bapak Dr. Samad Umarela MPD, yang merupakan juga salah satu dosen senior di IAIN Ambon. Tepatnya sekarang ini di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Beliau lahir pada tahun 1965, kemudian pendidikannya itu melanjutkan S1-nya di IAIN Alauddin Ujung Pandang, kemudian S2-nya di Universitas Negeri Malang, mengambil jurusan Teknologi Pembelajaran, dan juga melanjutkan pendidikan S3-nya itu di Universitas Hasanuddin Makassar dengan mengambil jurusan Antropologi. Ya, terima kasih telah hadir di ruangan ini untuk kita ngobrol, sebenarnya ngobrol santai aja Pak ya. Walaupun temanya mungkin agak sedikit berat lah mungkin. Persiapan Bapak untuk membangun IAIN lebih maju ke depan lagi, bukan berarti yang kemarin tidak bagus maksudnya, hanya konsep, berarti kan Bapak pasti punya konsep untuk lebih baik lagi dari yang sekarang, itu seperti apa? Iya, untuk lebih tegasnya itu karena ini pengembangan kampus ini berkesinambungan, maka pada periode ketiga dari 4 tahun pertama, kedua, dan ketiga ini, itu kita sekarang kan sudah berada di milestone ketiga yang harus ditindaklanjuti. Apa-apa yang selama ini dianggap itu belum maksimal akan dimaksimalkan, baik secara internal maupun secara eksternal. Ya, secara internal itu bagaimana lebih mengedepankan lagi kekurangan-kekurangan kita selama ini, yakni di bagian perencanaan akademik ataupun perencanaan penganggaran. Akademik itu mesti direncanakan sebaik mungkin berdasarkan rencana induk pengembangan dan renstra ataupun renov yang sudah ada, dan perencanaan keuangan itu harus bagaimana bisa menuntaskan itu. Kalau toh anggarannya itu karena sedikit dengan alasan yang dikucurkan itu masih sedikit, maka bisa dibikin skala prioritas. Tapi yang jelas harus ada target-target, indikator-indikator per tahun itu yang mestinya dicapai dari semua unit. Ya, sehingga satu ketika misalkan sudah sampai ke 4 tahun berikutnya itu mesti ada reakreditasi lagi, baik institusi ataupun program studi, ya dengan sendirinya tinggal mengumpulkan 1 minggu kerja selesai. Ya, tapi karena ini tidak dilakukan, ya kurang ini, maka banyak hal yang sebenarnya itu tidak bisa maksimal. Ya. Yang kurangnya itu di mana Pak? Maksudnya ya, supaya itu menjadi patokan untuk perbaikan ke depan gitu. Sebenarnya di dalam visi misi saya ada evaluasi sekaligus ada program-program akselerasi bagaimana bisa IAIN Ambon ini menjadi unggul. Ya, karena semuanya sebenarnya sudah ada. Cuman problemnya itu cuman ada di setiap unit dan tidak konsisten, dan kerjanya tidak sinergi, tidak terintegrasi antara satu unit dengan unit yang lain. Sebenarnya cuman persoalannya di situ. Jadi kira-kira bisa tidak untuk menyatukan atau membuat sinergitas yang lebih baik ke depan? Bisa dengan sendirinya. Misalkan, walaupun beragam, kita kan karakter kita kan bermacam-macam. Iya, kita tentukan indikator-indikatornya per unit. Kalau program 100 hari kerja, ya perbaikannya di situ. Lihat dulu unit kamu, apa sumbangsinya kamu untuk kampus ini.
Terus kamu kerja tiap hari itu bikin apa saja. Kalau itu sudah indikatornya jelas dan dirancang sebaik mungkin, didorong oleh perencanaan anggaran yang memungkinkan, tidak mesti juga berlebihan. Insya Allah dia bisa jalan, karena kerja-kerja terukur itu kan jelas, per tahun ini, per 6 bulan ini, ya gitu. Dan dia bisa semua unit, baik yang ada di LP2M, baik yang ada di LPM, baik yang ada fakultas, baik yang ada di rektorat. Ya, berarti tadi Bapak bilang harus bersinergi. Kalau misalnya harus bersinergi, berarti antara satu unit dengan unit lainnya itu kan harus ada konektivitas lah, ada berkoneksi begitu. Iya. Contohnya tadi yang kita diskusi sebelumnya itu, misalnya LP2M harus ada kontribusi untuk fakultas atau jurusan. Iya. Nah, apakah berarti semua itu harus seperti itu? Maksudnya saling berkontribusi. Kalau misalnya tidak, misalnya contoh saya PSGA, tidak ada kontribusi buat jurusan, berarti itu dikatakan gagal. Apakah seperti itu? Iya, kan sebenarnya PSGA itu juga bagian dari lembaga LP2M. Iya. Jangan LP2M itu mengurus cuma penghentian pengabdian. PSGA di mana? Berapa persentasenya? Mestinya ada. Dan PSGA ini Pusat Studi Gender dan Anak ini arahnya kemana? Ya, bagaimana aturan-aturan kaitan dengan PSGA? Bagaimana partisipasi semua unit, khususnya prodi-prodi, mahasiswa, dosen, bisa menunjang PSGA itu dengan baik. Itu semua bisa diatur. Kalau semuanya konsisten terhadap unit masing-masing sesuai dengan tupoksinya, ya. Persoalan yang kedua kan nanti manusianya. Apakah orang-orang yang ditempatkan di situ bisa jalan begitu atau tidak? Memang dua, kalau dia tidak bisa jalan ya diganti. Karena kita punya waktu cuma 4 tahun. 4 tahun itu juga termasuk reakreditasi. Kalau kapan dia ada evaluasi ya ini. Nah, evaluasi yang paling sempurna itu per 6 bulan. 6 bulan harus ada evaluasi. Evaluasi per unit. Evaluasinya itu dilihat setelah memasukkan apa yang dia kerjakan selama 6 bulan kepada rektor untuk pertanggungjawaban akademik. Karena semua rektor di mana-mana saja kalau wisuda itu dia duduk dengan apa yang mereka sudah capai 6 bulan. Kalau dia memang per 3 bulan atau per 4 bulan dia wisuda, 4 bulan ini apa yang dia capai. Apakah tidak terlalu sulit, Pak? Ya berarti itu kan itulah tantangan begitu ya, Pak. Apakah ketika membayangkan bertemu dengan tantangan itu, maksudnya dalam bayangan Bapak, apakah itu tidak sulit untuk merubah karakter orang yang misalnya awalnya biasa saja harus menjadi super begitu dalam waktu sekejap misalnya? Iya, sebenarnya mulainya itu dari pengaturan tupoksi. Coba kita tanya setiap unit, kamu tupoksimu apa? Tiap hari kamu kerja apa? Pasti dia tidak tahu. Atau kalau tahu itu cuma rai-rai saja. Harus pasti. Harus tertulis. Ya tertulis. Dan dia kerjakan sesuai yang tertulis. Jangan kerjakan yang lain, itu tidak diukur. Ukurannya itu pada tupoksi saudara. Maka kerja per tupoksi. Dosen kerja per tupoksinya dosen. Pegawai per tupoksinya pegawai. Pimpinan semua kerja per tupoksinya pimpinan. Kalau itu jelas, maka indikator-indikator itu bisa dicapai. Kalau mereka kurang, ya dipanggil lagi evaluasi. Kenapa kamu di sini kurang? Maksudnya ini lengkap. Kalau terbiasa makanya saya bilang kalau program 100 hari kerja itu, mestinya bicaranya itu tupoksi dengan dia mesti hafal benar itu. Dia punya kerjaan sebenarnya. Kalau datang ke kampus itu bikin apa? Kalau dia sebagai pegawai apa? Sebagai cleaning service apa yang dia mesti lakukan? Sebagai satpam apa yang mesti dilakukan? Karena semua itu nanti berkontribusi untuk pengembangan kampus ke depan. Karena kalau kita tidak jalan, kita masih tetap begini, kampus yang lain itu pasti lebih maju. Kalau dia maju, kapan kita startnya? Sama-sama start full saja belum tentu kita ketemu mereka. Apalagi kalau kita dari belakang, pasti tidak bisa. Tapi Bapak yakin akan yang bisa lebih maju dengan cara itu? Bisa. Memang itu perlu perjuangan, tapi prosesnya itu akan diatur sebaik mungkin. Orang yang memenuhi persyaratan silakan mendaftar.
disuruh dialog sampai betul-betul dia tahu tentang apa yang itu. Misalkan kaitan dengan jabatan-jabatan struktural, mestinya Bapak Jagat itu berlangsung bekerja dengan baik. Kenapa ini dipromosikan? Kenapa ini tiba-tiba begini? Kenapa tidak dipindahkan? Ya. Terus Pak, sesuai dengan tema kita hari ini yang temanya itu kan implementasi kesetaraan gender, pengentasan kekerasan seksual di perguruan tinggi dan keadilan sosial lingkungan di kalangan dosen, pegawai dan juga mahasiswa untuk menguatkan visi misi Ambon. Nah, menurut Bapak, jika besok atau ya ke depan ini menjadi rektor, apakah Bapak bisa memberlakukan konsep kesetaraan gender? Apakah Bapak punya perspektif itu maksudnya? Iya. Kalau kesetaraan gender itu mesti dibuka seluas-luasnya. Siapa saja boleh. Yang penting memenuhi persyaratan. Memang ada 1-2 orang yang punya pendapat yang berbeda, tapi bagi saya itu biasa. Ada orang-orang tertentu di kampus ini masih beranggapan bahwa perempuan itu level kedua. Ya padahal kan ya enggak bisa lah. Soalnya apakah perempuan ini bukan khalifah di bumi apa? Apa dia bukan hamba Allah? Kalau dia khalifah, dia hamba Allah, mestinya dia bisa berbuat. Ya, dengan kemampuan dia. Dan saya kira di level-level tertentu itu dia sudah jalan. Sampai ke pencalonan juga kan siapa yang menghalangi. Ya, jadi persoalan itu sudah siapkah kita untuk melakukan itu atau tidak? Ya, Ya contohnya kemarin kajur-kajur mungkin semua perempuan ya Pak di tarbiyah. Iya, kalau kajur-kajur itu apa disetting karena Bapak punya konsep kesetaraan gender atau memang kompetensi para dosennya seperti itu? Iya, banyak pertimbangan. Termasuk kerjaan-kerjaan di prodi itu kerjaan yang butuh kesabaran, butuh konsentrasi, butuh ya ini. Dan biasanya untuk hal yang lebih detail begitu perempuan lebih jago. Ya. Bukan berarti laki-laki tidak. Ya tapi sekurang-kurangnya sinergi lah antara perempuan dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan supaya dia bisa jalan. Tapi sebenarnya siapa saja boleh kok. Kan bukan kesetaraan gender saja, tapi kan juga ada kompetensi-kompetensi lain yang ini kalau saya. Kalau dia mampu, berarti utamanya lihat kompetensinya. Iya, kompetensinya. Setelah itu ya ada laki-laki ada perempuan yang silakan saja berproses. Ya. Nah, terus Pak, kan di kampus ini ya mungkin beberapa waktu lalu atau mungkin ini masih berjalan ada juga kasus-kasus kekerasan seksual di IAIN Ambon. Entah itu dialami oleh dosen kah, mahasiswa kah, atau pegawai begitu. Ada yang belum kita ketahui juga, ada mungkin juga yang sudah kita ketahui tapi ya entah kasus itu kita nggak tahu seperti apa Pak akhirnya gitu ya Pak. Nah, dari kacamata Bapak, apakah jika Bapak nanti menjadi rektor, kasus-kasus kekerasan seksual di IAIN Ambon itu bisa dapat dituntaskan? Kemudian jika dapat dituntaskan, gambaran Bapak atau rencananya seperti apa untuk menuntaskan itu? Iya, sebenarnya segala kasus yang terjadi atau segala hal yang terjadi di kampus ini mesti ada panduannya, pedomannya. Kasus kekerasan di kampus, berapa kali juga sebagai anggota senat kita membicarakan itu, atau sebagai pimpinan institut kita bicarakan itu. Ada kasus-kasus yang terjadi. Dan biasanya rujukannya itu pedoman, kode etik mahasiswa dan itu. Bagi saya itu saja belum cukup. Mesti ada panduan besar. Panduan besarnya itu begini. Pasti kan ada panduan dari Dirjen. Ya, kemarin baru dibuat Pak. Iya, kemarin tahun 2019. Iya, sudah kan dibuat Pak Komarudin. Iya. Ya waktu Dirjen ini. Sekarang bagaimana yang 30 halaman yang dibuat itu bagaimana diturunkan lagi pada juknis-juknisnya lebih rinci. Itu yang kita akan lakukan, ya. Pak. Ya. Kita sudah bentuk tim. Ya, dan itu jangan gender sendiri yang di pusat gender sendiri yang bikin. Undang semua. Ya. Mereka juga berpartisipasi untuk itu. Sehingga kalau ada sekaligus sosialisasi, kalau ada apa-apa, ada masalah bisa langsung dituntaskan. Karena tidak butuh sosialisasi yang panjang. Ya. Tapi di kampus ini mestinya segala pedoman, segala juknis, segala apa saja itu mesti bisa dilakukan.
Artinya pengalaman yang waktu di LPM itu kan dia sampai 60-75 pedoman dengan segala kekurangan, kelebihannya, tapi kita berusaha untuk bagaimana itu bisa ada, karena kelola kampus itu berdasarkan panduan, berdasarkan pedoman. Jadi Bapak yakin kalau besok-besok kasus kekerasan seksual itu bisa tuntas? Yang penting aturannya. Jelas. Aturan juknisnya dipersiapkan sebelum kejadian. Pas kejadian inilah caranya, termasuk SOP-nya. Bagaimana cara melapor? Iya. Iya. Terus sampai kemana, dia kemana sampai sidang misalkan. Dan itu bukan gaweannya PSGA saja, bukan, tapi semua dosen yang berkaitan dengan itu. Betul. Jadi tanggung jawab bersama lah Pak ya. Gitu. Kemudian Pak, ini IAIN ini kan orang bilang atau banyak dari kita menyebutnya kampus hijau, gitu. Ada konsep keadilan sosial atau keadilan lingkungan. Konsep keadilan sosial atau lingkungan untuk IAIN Ambon ke depan itu seperti apa? Kemarin saja sudah terjadi kebakaran dan itu hampir tiap tahun Pak. Setiap musim panas pasti ada kebakaran. Dan lebih mirisnya lagi, air itu kan jadinya air itu selalu saja daerah Kebun Cengkeh sana itu pasti kekurangan air. Dalam artian dijadwal gitu 2 hari sekali. Kemarin saya di sekitar Kebun Cengkeh itu 2 minggu bahkan. 2 minggu sekali baru air jalan gitu. Padahal di sini kan tempatnya air gitu. Nah, kira-kira Pak untuk konsep itu untuk lingkungan, belum sosialnya gitu, ya kan? Nah, kira-kira konsep Bapak untuk supaya IAIN ini punya konsep keadilan sosial dan lingkungan yang bisa diterapkan oleh pegawai, dosen dan juga mahasiswa itu seperti apa ke depannya? Iya, khusus untuk keadilan sosial bisa dilihat juga dari banyak hal. Misalkan kampus ini selain kampus hijau, kampus yang harus bisa menerima semua mahasiswa. Semua mahasiswa, baik dia itu difabel atau dia apa saja mesti bisa di ini. Sehingga kampus ini memang betul-betul kampus peradaban lah, seperti yang di UIN Jogja. Berarti fasilitasnya juga harus disiapkan. Ya. Sholat Jumat itu kan untuk orang normal, tapi kalau orang yang dengan kursi roda tidak bisa sholat Jumat dong. Ya. Pergi ke WC misalkan, mana yang untuk difabel, itu mesti dipersiapkan. Banyak hal sebenarnya yang kaitannya dengan keadilan sosial itu. Memang ada beberapa yang sudah jalan, misalkan bagi yang tidak mampu dapat beasiswa, bagi yang tidak mampu beasiswa bidik misi bisa dapat tunjangan, bebas SPP dan segala sebagainya, itu juga sudah ada. Tapi kalau untuk itu saya lihat belum terlalu maksimal karena kampus kita ini dia jauh dari lingkungan sekitar. Saya biasa kasih contoh begini, bahkan saya dorong beberapa prodi di seputaran kampus ini. Kalau ada tempat, misalkan contoh untuk mereka senang dengan kita, apa yang kita lakukan itu mereka tahu. Karena kalau ditanya di sana, yang banyak yang sudah IAIN masih tetap dibilang STAIN. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk menjelaskan itu secara baik. Diangkut-angkut di mana-mana. Padahal sebenarnya bisa untuk dilakukan. Jadi lingkungan sosial kita ditambah juga dengan lingkungan luar, tentang banjir, tentang air yang memang karena satu slab setiap minggu itu beli 200.000 di Kanawa. Itu aja udah kurang air. Itu udah kurang air. Padahal kalau di Tuleu ya Allah mau pakai sampai kapan saja bisa. Tapi kan sebenarnya lagi-lagi ini mesti jangan diharapkan ke kampus sendiri, karena kampus secara organisatoris tidak ada itu. Yang ngurus-ngurus itu kan palingan cuman tidak kena sasaran. Paling bagus itu dibuatkan pusat-pusat studi lingkungan. Oh, jadi selama ini IAIN Ambon belum ada pusat-pusat itu? Iya, belum ada. Kalau toh ada itu bergerak sendiri-sendiri. Pak Rijal bergerak sendiri, penelitian di air. Terus teman-teman yang lain bergerak sendiri, penelitian apa segala macam. Tapi dia tidak ada pusat sendiri. Selalu alasannya itu karena tidak ada dalam struktur. Ya. Persoalannya, apakah semua struktur ini sudah menjawab semua tantangan yang ada di IAIN Ambon? Kan tidak juga. Ya mesti beranilah membuat
pusat-pusat studi baru kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada sekarang. Tapi kalau buat pusat studi baru, biasanya anggarannya kan tambah lagi. Nanti khawatirnya anggarannya kurang lagi bagaimana? Enggak, sebenarnya pusat studi baru itu tidak semuanya dia full ke kampus. Kampus menyediakan fasilitas. Ya, ada sifatnya membantu. Tapi sesungguhnya lebih full itu mereka keluar. Ya, mereka keluar baru kampus menopang untuk itu. Jadi bagaimana kita berjejaring dengan Iya, luar juga, berjejaring. Pilar ketiga dari rencana induk pengembangan IAIN itu jejaring sosial. Selama ini yang tidak jalan. Kurang jalan, Iya, bukan benar. tidak jalan, kurang jalan. Padahal dari akademik jalan. Penelitian pengembangan jalan, tapi jejaringnya belum terlalu bagus. Berarti ke depan itulah yang harus dioptimalkan. Iya, itu mesti membangun dioptimal. jaringan itu. Iya. Itu sudah ada, tinggal ditindaklanjuti. Iya. Sudah ada dalam perencanaan. Dosen-dosen kita, dosen dari 3 fakultas itu kira-kira berkompeten tidak Pak untuk membuat pusat-pusat itu? Oh, lebih dari sisa pusat-pusat itu. Misalkan contoh saja, ada pusat yang sebenarnya tidak perlu juga anggaran dan mereka bisa dapat anggaran banyak. Semua daerah di Maluku ini kan punya tanah, itu kan tanah adat. Iya, Terus waktu membagi harta warisan pusing. iya, betul. Iya. Betul. Itu sudah yang Mestinya kita- punya desa binaan. Setiap minggu dia datang, misalkan dia datang hari Jumat sore, masyarakat datang melapor. Dia putuskan. Bermitra lah dengan pengadilan tetapkan. Kan bisa. Itu yang kedua. Orang itu selalu di Maluku ini ada puasa duluan, lebaran Iya, duluan. betul. Selalu Bedanya terciptakan. 1-2 hari bahkan. Iya, bedanya 1-2 hari dengan Iya. mereka punya kan sebenarnya itu bisa diatur baik-baik. Sederhana saja, menurut pakar itu katanya di Maluku ini kalau dari Ambon sampai di Lehi itu sana itu perbedaan waktu maghribnya itu sudah 3-4 menit. Tapi orang di daerah, orang di kampung itu tunggu ajan di Ambon. Yang sebenarnya itu tidak pas. Mestinya itu berkontribusi terhadap semua masjid. Dia langsung ukur di situ. Atau dia bisa patokan ke punyanya Ustadz Bantam itu yang dia bikin waktu salat sepanjang masa. Imam Berarti besar. itu sebenarnya menarik sekali ya, tapi menjadi pekerjaan yang sangat besar Iya. kalau untuk satu Maluku itu dikelola oleh kita begitu ya. Iya. Di tarbiyah Tarbiyah. ya bisa biologi bisa ngomong tentang lingkungan. Atau yang sederhana gini, di seputaran masyarakat lingkar kampus ini ada satu ruangan kerjasama dengan RT. Kalau tidak mau ruangan di situ yang di masjid lah. Siswa di sini kalau punya PR jangan menyusahkan gurunya. Mahasiswa kita disuruh di situ sambil pengabdian. Jadi kalau ada PR dia tidak bisa menyelesaikan di rumah, dia datang di rumah pintar itu. Sampai di situ ada mahasiswa membantu. Kan Jadi- gampang-gampang. Oh, jadi dosen harus membuat mahasiswa itu sebagai kayak trainer Iya. untuk siswa-siswa. Jadi POT-nya, Yang ada di sekitaran POT-nya di lingkaran kita, tapi mahasiswa itu nanti pengabdiannya. Karena kan yang akan datang mesti SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Ya, bahkan SKS itu ya lama kelamaan juga mungkin akan berkurang. Lebih banyak fokusnya ke situ. Jadi mahasiswa itu mesti banyak kegiatan di luar itu yang ini masuk dalam surat keterangan pendamping ijazah itu, termasuk itu. Kira-kira menurut Bapak, mahasiswa, pegawai, dosen bisa diajak kerjasama untuk melakukan semua yang tadi Bapak ceritakan? Bisa. Yang penting kerjasama dengan prodi. Prodi juga kan punya dosen, punya mahasiswa. Iya. Mari dengan semangat reakreditasi, semangat laporan tukin, semangat laporan BKD, semangat kita berempati terhadap masyarakat dengan segala macam. Saya kira memang waktu awal-awal masih kurang. Tapi kalau itu langsung diseriusi oleh semua kita termasuk pimpinan, termasuk rektor, termasuk apa, insya Allah nanti jalan. Ya. Kemudian Pak, ini masih ada kita tentang COVID. Kita masih berada di dalam masa-masa pandemi.
Ya. untuk kedepannya kalau misalnya pandemi ini dia sampai 2 bulan, 3 bulan, bahkan tahun depan masih ada gitu. Kira-kira langkah strategis untuk mahasiswa, pegawai, dosen itu bekerja dan belajar di tengah pandemi di IAIN Ambon itu seperti apa? Yang pertama itu rubah perencanaan. Perencanaan itu bukan perencanaan berbasis normal. Perencanaan berbasis COVID. Jadi masih bisa bekerja? Masih bisa. Karena kan kita bisa revisi. Revisi kan 1 tahun bisa 3-4 kali yang dilakukan. Ya. Bikin setengah normal, setengahnya COVID. Ya sama juga dengan COVID ini. COVID menurut saya ini sesuatu yang mengajari kita untuk lebih berdisiplin, lebih segalanya. Habis COVID terus habis lagi nggak bisa. Hidup sehat itu mesti jalan terus. Tapi mulai dari perencanaan tadi. Kalau perencanaan sudah oke, IT-nya bagus, bagaimana proses pembelajaran, ya kita siaplah dalam berbagai macam bentuk. Mahasiswa juga sudah siap. Jadi pada saat ada begini kita tinggal pakai konsep A. Ada model begini kita pakai konsep B. Ada begini kita pakai konsep C. Jadi kita itu siap untuk kuliah dalam keadaan apapun. Berarti waktu awal jadi rektor, rubah dulu perencanaan, didiskusikan secara matang. Iya. Ya, kemudian yang terakhir Pak, ya mungkin dari banyak tadi kita ngobrol, ada calon rektor dari 7 calon rektor ini, yang salah satunya perempuan. Iya. Ketika ada yang mencalonkan rektor itu perempuan, tanggapan Bapak sebagai laki-laki itu seperti apa? Harus. Saya sangat setuju. Dan sebenarnya jangan satu, mestinya lebih dari itu. Banyak teman-teman kita yang sebenarnya punya potensi untuk itu. Persyaratannya mungkin sudah bisa, persyaratannya juga bisa. Cuma kan mereka kadang mungkin nggak tahu pertimbangannya apa. Saya juga nggak tahu. Tapi sebenarnya mereka punya kemampuan untuk itu. Banyak kok. Kan cuma persyaratannya dia doktor dan dia punya golongan lektor kepala. Berarti kan bisa. Cuma itu. Kalau cuma sekedar maju ya silakan. Tapi maju yang dengan punya konsep yang dia sudah pertimbangkan secara matang, sehingga dia berbeda. Satu hal lagi yang perempuan-perempuan ini mesti digerakkan. Sebab tidak bisa diabaikan. Kampus ini kan lebih banyak perempuannya dari laki-laki. Tapi waktu mau di IAIN Ambon ya Pak, banyak perempuan Pak. Banyak perempuan daripada laki-laki. Ya lah. Tapi menurut Bapak kemampuan dari dosen-dosen dan pegawai perempuan itu apakah masih kurang atau sama aja dengan laki-laki? Sebenarnya ya masing-masing, karena bicara kaitan yang kemampuan itu kan tergantung masing-masing. Teman-teman perempuan ini sebenarnya mereka punya konsep juga cukup bagus. Tapi terkadang mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang memang ya itulah di rumah, ngurus anak, ngurus ini sehingga tidak bisa maksimal. Kurang fokus mungkin begitu ya. Mestinya dia bisa tinggalkan itu dan suaminya juga mesti berpikirnya lebih maju lah. Jangan karena perempuan terus disuruh urus masak saja. Memang laki-laki tidak boleh masak apa? Kan bisa saja saling membantu. Ya. Jadi Bapak setuju, bahkan kurang, menurut saya kurang. Mesti tambah saja. Harusnya tambah lagi ya yang mencalonkan rektor dari perempuan. Yang penting dia punya konsep baik-baik dan bagaimana bisa merubah kampus ini ke arah yang lebih baik lagi ke depan. Kaitannya dengan dosen pegawai, jangan berpikir di dalam saja. Mestinya dosen itu juga berpikir ya bisa keluar. Dan saya juga lihat ada beberapa saya pantau kalau dia mewakili ini dia tidak ngomong dia dosen di IAIN Ambon, masih malu-malu kucing. Dia ngomongnya dia dari lembaga yang lain, begitu bukan. Padahal sebenarnya pekerjaan utamanya di IAIN Ambon. Bahkan dia bisa mencela IAIN Ambon. Iya banyak kok. Jadi yang sudah maju mereka bisa mencela. Jadi mungkin kurang rasa memiliki. Iya. Yang kedua mungkin terlalu gampang juga segala proses yang dilakukan di sini. Misalkan hak-hak dosen dan hak-hak itu terlalu gampang. Karena kan bisa ini bikin ini, terus karena strukturnya belum terlalu bagus, pemeriksaannya juga tidak terlalu bagus, akhirnya lolos, langsung dapat ini tunjangan segala macam ya bisa. Karena sebenarnya kalau bicara ini
Di kampus-kampus yang lain itu cukup ketat untuk itu. Sebenarnya bukan untuk apa, untuk dosennya itu bisa mampu bekerja di rumah. Yang kedua pegawai ini seperti dosen juga. Kadang heran saya, apakah pegawai ini begini, dia masuk ikut maunya dia, tidak tahu juga dia kerja apa. Ya. Berarti itulah yang Bapak bilang tupoksi hanya harus jelas. Iya, jadi dia mesti tupoksinya jelas, sehingga dia kalau kerja memang betul-betul kerja. Ya. Terus ini jejaring itu, saya pengalaman bikin satu baliho di bawah. Karena itu ISO, saya bilang ini coba berani saya tanya, ternyata bisa 6 jutaan. Ya itu 2 minggu lebih. Untuk buat untuk apa ISO? Bikin ini spanduk baliho besar. Oh jadi harusnya penyebaran promosi seperti itu promosi itu di kota Ambon tuh harusnya lebih gencar gitu ya? Lebih gencar, apa yang sudah kita lakukan mesti orang lain tahu. Mahasiswa kita itu punya kelebihan apa ya diketahui, itu disampaikan ke mereka. Dan kalau mau dikerjakan baik-baik, mumpung fakultas kita masih sedikit, kita sebenarnya bisa lebih cepat unggul daripada mereka. Makanya di program akseleratif itu ada. Ya. Misalkan tadi kaitan dengan lingkungan, bagaimana caranya kita bikin pala banda itu dia dapat paten, kan mesti penelitian dulu. Nah, kalau penelitian di kita kan tidak ada arahannya ke situ. Bagaimana misalkan di sini pusat kajian musik Islam punya logo, ada meme itu, itu di apa itu hak merek, sama juga dengan kita. Jadi kita bisa bikin seperti itu ya? Bisa, semuanya bisa dibuat hak cipta gitu ya? Iya, hak cipta itu kan bukan hak cipta haki saja. Ada merek, ada indikasi geografis. Indikasi geografis kan di Ambon, di Maluku ini baru satu. Kain tenun itu. Oh, Tanimbar. Gandaria belum. Pala Banda belum. Oh, Pala Banda yang terkenal saja belum? Mana terdapat? Ya itu mesti dilakukan di mana? Ya itu yang saya bilang tadi, LP2M itu berpikirnya ke arah sana. Karena di situ dia bisa godok. Terus bagaimana kita bisa Sinta 2 untuk penerbitan? Kan selama ini yang jalan itu masih belum maksimal. Ya oleh sebab itu kalau ini ada 8 sampai 9 program akselerasi yang saya sudah siapkan untuk bagaimana itu bisa terukur. Bahkan kalau ada satu prodi yang dia bisa terakreditasi unggul, saya akan maksimalkan untuk bagaimana dia mendapat sertifikat ASEAN University Networking, seperti yang dilaksanakan oleh Jogja, UI, Islam Jogja. Jadi Fakultas Tarbiyah lagi mempersiapkan itu. Iya, kalau ada satu yang sudah itu langsung saya bikin itu. Terus ISO untuk kan lah untuk laboratorium. Itu kan bisa kan itu seperti yang di Dinas Kesehatan. Kalau periksa di sana kan ada dia punya logo kan. Ya, kan itu ya terakreditasi itu. Jadi lab-lab di kita juga sebenarnya bisa ke arah sana. Iya. Makanya kemarin kan lab kita saya patok itu lab apa, karena dia juga termasuk yang diaudit, dia ter-ISO. Bukan di fakultas saja, termasuk dia, termasuk prodi. Perpustakaan. Ada satu ISO untuk perpustakaan itu yang dilakukan UIN Aceh. Itu tidak ada duanya tuh. Apa itu? Dia digital, ter-ISO dia. Di Aceh. Jadi orang mau masuk ke situ dari sisi apa saja bisa. Itu yang mestinya setiap unit bisa jalan itu. LP2M melakukan apa, LPM melakukan apa, unit yang lain lakukan apa, prodi-prodi juga lakukan apa, dosen-dosen lakukan apa. Kalau semuanya mulai dari pimpinan sampai itu berpikirnya itu, ya mungkin bisa jalan. Apalagi kan kampus baru kita di Lian itu kan insya Allah kalau dia bisa jalan dengan baik kan tantangannya lebih besar, dan fakultas yang akan datang juga kan lebih baik. Nah ini semua sebenarnya jadi PR untuk kita, untuk siapapun dia jadi rektor ke depan, mestinya dia berpikir ini. Dan kalau ini sudah dilakukan, bila perlu kita baku adu, siapa yang nanti yang bagus. Adu konsep maksudnya. Adu konsep dengan sesama teman-teman yang mau mencalonkan diri ataupun dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi Bapak siap juga untuk misalnya adu konsep dengan
dan dihadiri oleh perguruan tinggi lain? Boleh, silakan saja. Ya, karena kita lebih tahu tentang kita dan bagaimana bisa majukan ini ke depan. Kalau konsep-konsep ini misalkan goal, saya akan goalkan itu. Dan saya mati-matian untuk itu. Tapi kalau tidak pun, ya bagaimana kita bisa share untuk teman-teman bisa, siapa yang terpilih dia bisa melanjutkan itu dengan baik. Karena ini pengalaman akademik, pengalaman kerja, mulai dari ketua prodi, ya ketua jurusan, terus wakil dekan 2, ketua lembaga penjaminan mutu sampai dekan. Itu pengalaman Bapak ya? Iya, pengalaman di kampus ini. Di luar yang apa itu ini. Bapak jadi manajer apa begitu ya di Ya, luar kampus? Yang akademik saja, yang akademik. Oh, yang akademik ya, bicaranya ke arah situ. Ya. Saya pernah tunjukkan juga ke Pak Rektor kan waktu kita di Belanda itu, di Sipol waktu mau pulang, Pak, iya. FITK IN Ambon, dia selevel dengan UI UGM. Kita nomor 7 loh. Untuk apa? Asosiasi Sentra Kekayaan Intelektual. Waktu itu PTKI belum ada apa-apa. Kenapa bisa? Karena kita mau. Makanya kan kalau hari-hari ulang tahun DJKI saya selalu diundang. Di sana orang pamerkan segala macam. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Kita tuh sebenarnya bisa melebihi dari kampus-kampus Iya, lain. karena orang lain kita bagian penelitian kita itu masih terbuka lebar. Masyarakat pinggiran apa belum dieksplor secara banyak yang belum, betul setuju Pak, kalau banyak yang belum dieksplor untuk Maluku. Kalau itu kita buat ya kita langsung bisa ini, dan biasanya waktu hari ulang tahun itu Menteri Yasona itu langsung undang baru dia ini. Semua daerah kan ada kain Tanimbar, ada yang dari MBD, Pala Papua saja sudah ada hak ciptanya. hak ciptanya. Namanya bukan hak cipta tapi indikasi geografis. IG. Ada indikasi geografis, ada merek, ada hak paten, baru hak cipta. Yang kita baru lakukan hak itu juga karena ini terus saya ngomong dengan Sadam, saya ajak dia masuk, baru kan di LP2M kan jalan. Dulu kan cuma 2 orang, seakan-akan hak itu sesuatu enggak. Dengan adanya kita masuk di pengurus, kita bisa tuntaskan itu karena dapat password untuk bagaimana bisa tembus DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kemenkumham. Orang Maluku waktu ada ulang tahun di sana dia kaget-kaget, Pak ayo kita kolaborasi. Tapi kan belum. Jadi sebenarnya ini bagian dari kita punya potensi untuk bisa meningkat. Yang penting kita fokus target per tahun apa. Program-program mulai dari rencana operasional, range, di tiap unit, rencana operasional sampai pada hari itu sudah ada. Jangan lagi berpikir untuk lomba-lomba, susah kok bikin barang itu. Lebih baik yang ada itu bagaimana ditingkatkan sehingga dia bisa maksimal. Itu saja. Kelupaan sedikit, bagaimana untuk organisasi-organisasi mahasiswa, UKMK atau HMJ itu apakah akan menjadi fokus kerja dari Bapak selaku calon rektor? Iya, UKM UKK itu harus bisa dievaluasi. Mereka punya anggaran itu melalui prodi. Sabar, apakah selama ini tidak ada evaluasi ke mereka? Saya tidak tahu ada evaluasi atau tidak, tapi UKM UKK itu saya tidak tahu evaluasinya model bagaimana. Karena dia kan di luar jalur fakultas. Yang di fakultas biasa HMJ dengan senat mahasiswa. Tapi kalau UKM UKK itu mestinya dibentuk tidak paten loh. Kalau satu ketika misalkan ini dirasa belum terlalu penting, kenapa tidak dipakai yang lain? Buat UKM UKK sendiri lagi. Jadi UKM UKK itu mesti cara berpikirnya dia tidak paten. Satu ketika kalau dianggap itu tidak, karena ini kan buatan kampus yang memakan anggaran juga lebih besar. Iya. UKM UKK 4 itu dia kalahkan satu fakultas loh. Cuma fakultas punya kelebihan, dia punya rutin. Tapi kalau untuk kegiatan, maksudnya anggarannya besar gitu. Iya. Coba lihat anggaran prodi berapa. Coba lihat anggaran UKM. Cuman memang mereka itu punya, karena di prodi itu biasa tambah dengan operasional.
operasional itu kan karena ya administrasi apa segala macam itu kan ATK dengan itu kan butuh banyak. Kalau mereka kan tidak terlalu butuh banyak. Menurut saya mereka itu harus dievaluasi secara baik dan bikin indikator ke mereka. Kamu dipertahankan kalau ini begini, kamu ini jadi jelas gitu. Sama-sama dengan mereka rancang, kita juga merestui, ya kita kerja. Karena UKM UKK itu menurut saya, coba saya tanya balik, apa yang dia sumbangkan kepada prodi pada saat akreditasi? Iya, masih mengambang gitu, tidak jelas. Padahal kan apa yang dikerjakan itu selain kerjanya bagus, pertanggungjawaban bagus, mestinya juga prodi bisa memakai itu untuk ini jadi kerja sinergitas tadi tuh. Ya berarti seharusnya UKM misalnya Mahipala seharusnya ada kontribusi jurusan jika menggunakan mahasiswa, jika di UKM tersebut ada mahasiswa PAI contohnya, harus bukannya itu kontribusi gitu. Misalnya mahasiswa PAI masuk di UKM tersebut, kemudian dia berkegiatan, nanti hasilnya dia berikan kepada. Selain itu kegiatan UKM itu dia masuknya kemana? Dia mesti tahu, saya punya kegiatan ini masuk di poin ini dan ini menunjang untuk kegiatan kampus, reakreditasi kampus sekurang-kurangnya. Begitu. Kalau dia bikin kegiatan bisa rektor laporkan pada saat wisuda. Kenapa tidak bisa? Sehingga dia juga bangga. Berarti banyak yang dilaporkan pada saat wisuda itu. Jangan cerita-cerita. Laporan rektor itu bicara apa yang sudah terjadi 6 bulan. Dan apa yang terjadi 6 bulan ke depan karena kita wisudanya 2 kali. Maka per 3 bulan itu sudah minta dari semua unit. Kalau tidak ada nggak bisa. Berarti cara pelaporan UKM itu selain ke rektorat, dia juga melaporkan di prodinya yang mahasiswa itu ikut. Iya gitu. kan mereka kan mestinya bisa sinergi dengan ini. Selama ini kan dianggap UKM itu di atas. Terus senat mahasiswa itu di fakultas. HMC itu di prodi. Nah, tapi HMC mau buat apa cuma dengan 5 juta. Sekarang 4 juta. Dia baru musyawarah saja sudah setengah harga. Ini pengalaman selama ini begitu. Dan mereka tidak terbiasa untuk mencari anggaran dari luar karena mereka selalu terbiasa apa saja minta dari kampung. Jadi harusnya juga diajar untuk mandiri begitu Pak. Iya. Tapi kira-kira bisakah gitu mahasiswa dibuat seperti itu? Bisa buat mereka punya koperasi mahasiswa. Dulu kayaknya sempat ada Kopma tapi. Ya cuman kan diatur itu kan mestinya orang yang pintar di bidang itu. Ya karena kampus ke depan kalau sudah jadi UIN kan apalagi sudah BLU kan mesti cari-cari anggaran sendiri. Bagaimana bisa bikin air kemasan tersendiri, bagaimana bisa kegiatan-kegiatan yang bisa ini mungkin kampus ini kampus misalkan untuk wisata apa segala macam kan karena cocok juga lahan di sini ya Pak. Cocok lahan dengan segala macam. Tapi kan ini belum dikelola secara maksimal. Termasuk ini banyak hal kok. Terus kita bikin satu misalkan banyak sebenarnya banyak yang mau dilakukan tergantung kita. Dan Bapak yakin semua bisa bekerja? Bisa. Bisa. Saya akan dengan cara saya akan memaksakan tanpa dia sadar itu dipaksa. Dan saya turun langsung, saya tidak akan tunggu-tunggu ini, turun langsung dan bagaimana bisa jalan. Dan tiap hari harus. Dan yang tahu kita bikin malam anugerah mutu. Yang bagus saya umumkan. Jadi kayak bikin award-nya begitu? Iya, karena award juga penting untuk reakreditasi. Mana buktinya punishment? Mana buktinya reward? Kan tidak ada. Di dalam prosedur akreditasi itu harusnya ada. Dan organisasi sehat itu mesti ada hukuman dan ada reward itu. Baik dosen ataupun yang lain. Ini dosen malas, dosen ini sama saja. Terima semua sama. Bahkan malas lebih enak, yang rajinnya enggak. Oke, baik Pak. Iya, terima kasih banyak Pak sudah kita banyak bercerita. Judulnya ngobrol ringan, tapi ya menurut saya sih ini agak ringan-ringan berat-berat begitu. Demikian tadi ngobrol ringan atau ngobrol santai dengan tema implementasi kesetaraan gender dan juga pengentasan kekerasan seksual di perguruan tinggi khususnya di IAIN Ambon.
dan juga membahas tadi masalah keadilan sosial dan lingkungan di kalangan dosen, kemudian pegawai dan juga mahasiswa untuk menguatkan visi misi IAIN Ambon ke depan. Kita nantikan siapakah calon rektor IAIN Ambon periode 2020 sampai 2024. Dari ketujuh calon rektor yang ada, kita nantikan satu calon terkuat yang akan ditentukan sebulan atau 2 bulan ke depan. Terima kasih. Kita akan kembali lagi pada sesi dan waktu yang berbeda ke depan.